Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Salam bahagia. Oke, ibu ulang ya. Apa kabar Semanda? Alhamdulillah. Salam bahagia. Ketua kelas mana? Tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Siap, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan buka Qurannya. Kita lanjutkan bacaan surat di kelas ini. Tadi kemarin baca surat apa? Al-Baqarah ayat? Oke. 181 ya. Silakan dibuka Quran surat Al-Baqarah ini sudah? Tahu, bismillah, langsung kita baca suratnya. Langsung baca surat aja. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu wa innama ithmuhu 'alal ladzina yubtiluna innallaha sami'un 'alim. Faman qara'a minkum janatan aw ithma fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Oke. Ibu akan cek dulu kehadiran kalian di pagi ini. Adelia ada? Oke. Ayah Istina, Alif, Anissa, Pandi, oke. Eva Hani, Helina, Ilham Dani, Ilyasha, Ina, Juliani Siva, Emrit Kial Bantani, Ada. Mita Aulia, Ada.
Muhammad Bayu, Ada. Muhammad Yusuf, Ada. Naila Sri Puspita, Nasalam, Naufal, Ada. Nawawi, Neneng Juwita, Noval Saputra, Nur Fadila, Fahri, Faisal, Fauzi Nurdiansa, Rifki, Ada Bu. Rahmadita, Oke. Raihan Firdaus, Rizky Larasati, Rizky Maulana, Sinta, Siva, Siti Dini, Febriana, Sri Sekar. Hari ini ada semua ya? Oke, alhamdulillah hari ini kelas kita seluruhnya sisanya wajib semua. Oke, waktu pulang ya. Apa kabar Semanda? Coba ibu mau ke Raihan deh. Raihan, coba ibu mau tanya, apa sih yang kamu harapkan dari pembelajaran kita hari ini? Suaranya agak diperkeras ya, hari ini hujan. Kenapa? Gak apa-apa, dari pembelajaran hari gimana harapan kamu? Bisa tahu lebih banyak lagi. Oke. Ibu satu lagi deh, putrinya deh. Ibu mau ke siapa ya? Siva deh, mana Siva? Siva ada? Nah, oke. Apa sih yang kamu harapkan dari pembelajaran hari ini? Suaranya keras ya. Oke, bisa mengetahui materi yang baru ya. Sebelum kita ke pembelajaran, kita lakukan dulu the time is ice breaking. Kita lakukan ice breaking atau penyegaran biar kamu makin semangat ya. Nah, ini ada joget penguin atau penguin dance ya. Ayo sekarang semuanya berdiri. Kita akan lakukan
manusia. Ingat, kebutuhan manusia itu bersifatnya gimana? Tidak terbatas. Oke. Bagaimana sih, apa sih alat pemenuhan kebutuhan manusia? Berupa apa? Barang dan jasa. Nah, betul ya. Alat pemenuhan kebutuhan manusia itu berupa barang dan jasa. Barang dan jasa dibeli atau tidak dapatkan dengan menggunakan apa? Uang itulah yang akan kita pelajari hari ini. Uang sebagai alat pembayaran. Kamu punya uang? Coba kita sama ibu, mana uang kamu? Habis ya? Coba mana yang uangnya masih ada? Oh ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai uang sebagai alat pembayaran. Nah, capaian pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis uang sebagai alat pembayaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, peserta didik mampu menggambarkan peredaran uang dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh uang terhadap perekonomian. Jadi pertemuan kali ini kita akan ngomongin uang terus ya, meskipun uangnya nggak ada saat ini ya. Oke, ini merupakan bagian dari tahap orientasi dari pendekatan STEAM. Dari TP tadi akan muncul alur tujuan pembelajaran kita. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep sejarah uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, peserta didik mampu menggambarkan peredaran uang dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis uang, pengaruh uang terhadap perekonomian. Hari ini pembelajaran kita akan menggunakan pendekatan apa di sini bacanya? Ini pendekatan STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. What do you mean science? What do you mean science? Science itu apa sih? Alat. Science. Kayak apa science? Ilmu pengetahuan, betul. Teknologi atau apa itu teknologi? Ya, menggunakan alat atau teknologi. Engineering, art. What the name is art? Art. Spelling A-R-T, A-R-T, bahasa Indonesia ya. A-R-T. Art itu apa sih? Art. What the name is art? Art itu seni ya. Dan mathematics, dan matematika. Dengan model pembelajaran problem based learning. What do we mean problem? Apa itu? Masalah. Tapi pembelajaran kali ini berbasis masalah. Nanti akan saya dikasih ke masalah sehingga kamu makin paham dengan pembelajaran hari ini. Nah, peserta didik dapat menganalisis konsep uang sebagai alat pembayaran melalui diskusi kelompok, tanya jawab, eksplorasi dan presentasi dengan tepat, teliti, tanggung jawab dan kerjasama. Oke. Kita akan memasuki tahap kedua dari metode tadi atau STEAM tadi, tahap dari pendekatan STEAM, tahap persepsi. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang uang? Ibu mau tanya ke siapa ya? Ibu mau tanya ke Sinta. Mana Sinta? Sinta, apa sih yang kamu Sinta ketahui tentang uang? Apa itu uang? Uang adalah segalanya. Nanti ya, ini Sinta dulu. Apa Sinta uang? Gak apa-apa, gak usah textbook, gak usah berdasarkan untuk jawaban kamu aja. Segalanya, oke. Kalau gitu Ina, apa sih uang menurut kamu? Apa sih uang? Jadi apa yang kita mau? Oke, kalau gitu secara volunteer ya, ibu mau ke siapa ya, putra nih? Putranya ibu mau ke siapa ya? Oke.
Ramadita, apa itu uang Ramadita? Yang keras ini karena di luar hujan ya suaranya jadi kenapa Ramadita? Kenapa? Biar gampang untuk transaksi biar gampang. Oke, bagaimana sih seperti itu sejarah terbentuknya uang? Ada yang tahu? Gimana sejarah terbentuknya uang? Ada yang tahu? Mata ini pernah kamu pelajari nggak sih di bangku SMP? Nah, kamu lupa ya? Oke, nah aku mau tanya lagi, bagaimana sih pengaruh uang terhadap perekonomian suatu negara? Kira-kira uang itu berpengaruh nggak buat perekonomian? Apa pengaruhnya? Oke, suara apa lupa dia? Oke, sebagai alat tukar ya. Untuk menambah pemahaman kita mengenai uang sebagai alat pembayaran, kita simak video pembelajaran dari Bank Indonesia. Sejarah uang. Laras, Robi, Dodo, boleh, tapi tunggu sebentar ya. Aku sedang menyusun koleksi uangku. Ayo, kita masuk. Koleksi uang ada berapa juta rupiah? Boleh dong, traktir aku. Uang apa itu? Sepertinya aku baru melihatnya. Oh, semua ini uang lama yang berlaku zaman dulu. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk jajan. Kalau tidak bisa digunakan lagi, kenapa disimpan-simpan tuh? Ya, Disimpannya khusus buat jadi semua peninggalan kakek nenekku. Uang-uang ini disimpan di luar negeri karena operasi kita. Dia akan berupaya mendapatkan sesuatu yang diminta dengan cara menukar barang-barangnya dengan barang milik orang lain yang dia butuhkan. Cara ini disebut barter. aku kok belum mengerti ya. Makanya, gue makan seperti apa? Sebelum manusia kenal uang, manusia juga ngerti sistem apa tadi? Barter ya? Apa sih barter? Ya, pertukaran barang dengan barang. Pak Bima sedang memerlukan sapi, maka ia akan mencari pemilik sapi yang mau menukarkan sapinya dengan barang milik Pak Bima. Misalnya ditukar dengan satu karung. Wah, kalau aku punya sapi, aku tidak mau tukarnya dengan sekarang bawang putih. Kan tidak bisa dimakan. Lebih baik tukar saja dengan sekarang makanan. Kan kenyang tuh. Kurang laki-laki makanan. Oh iya, bagaimana kalau keinginan mereka berbeda? Misalnya, Pak Demang ingin memiliki seekor sapi, tetapi si pemilik sapi menolak karena ia tidak memerlukan
yang bisa diterima atau dianggap bernilai tinggi. Misalnya, oh, aku mengerti. Misalnya ditukar dengan perhiasan, senjata, atau barang-barang kebutuhan pokok seperti garam dan bahan pokok lainnya. Iya kan, Ruth? Nah, itu betul Laras. Tetapi bagaimana kalau benda yang hendak ditukarkan nilainya tidak sama? Gimana kalau hasil nilai Misalnya, kalau emas sama semangkuk bakso? dengan semangkuk bakso. Iya, Ruth. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, tidak akan terjadi pertukaran. Karena itulah kemudian manusia mencari jalan keluarnya. Mereka mulai menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Logam yang paling banyak digunakan adalah emas dan perak. Karena selain mempunyai nilai tinggi, logam juga tidak mudah rusak. Tapi jika seseorang membawa uang logam yang cukup banyak, tentunya jadi sangat repot dong, berat. Perlu uang besar dan tenaga pengangkut yang banyak. Aha, aku jadi mengerti. Karena alasan itu kan, manusia kemudian juga mencetak uang kertas. Tepat sekali. Selain karena bobotnya lebih berat, persediaan logam juga terbatas. Maka dibuatlah uang dalam bentuk lain, yaitu uang kertas. Selain lebih ringan, uang kertas juga tipis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Wah, enak juga kalau aku hidup di zaman dulu. Kalau mau makanan yang enak, tinggal membuat uang saja dari logam atau dari kertas. Sama tidak begitu, Ron. Pembuatan uang tidak bisa dilakukan seenaknya. Ada peraturan yang khusus mengatur tentang hal itu. Setiap negara pasti akan menetapkan lembaga tertentu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Kalau di Indonesia, lembaga seperti itu apa namanya, Rup? Namanya Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, dan ciri uang serta bahan yang digunakan. Apakah Bank Indonesia juga yang mencetak uang tersebut? Oh, bukan. Yang mencetak uang adalah perusahaan percetakan uang berdasarkan pesanan Bank Indonesia. Wah, kalau begitu pamanku bisa dong mendapat pesanan mencetak uang dari Bank Indonesia. Pamanku kan punya percetakan, biasa mencetak buku pelajaran sekolah. Mencetak uang persyaratannya lebih sulit daripada mencetak buku, Ron. Apa maksudnya persyaratannya lebih sulit, Ruth? Uang harus dicetak dengan menggunakan bahan khusus serta dengan ciri-ciri khusus. Tujuannya antara lain agar uang tidak mudah dipalsukan. Ruth, kamu tadi menyebut bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Oh iya, aku juga tadi mau tanya. Bank sentral itu apa sih? Bagaimana kalau cerita tentang bank? Oke, tadi sudah kita pelajari mengenai sejarah uang sampai terbentuknya uang. Tadi siapa yang mengedarkan uang rupiah? Nama lembaganya? Bank Sentral. Bank Sentral negara kita apa? Bank Indonesia. Oke, kalau gitu Ibu mau minta pendapatnya dari Naufal deh. Oke, Naufal, coba. Menurut kamu bagaimana tayangan video yang tadi kamu tonton? Mengenai alat uang tadi apa judulnya? Uang sebagai alat pembayaran. Gimana menurut kamu komentarnya? Menarik untuk ditonton, Bu, untuk dipelajari karena itu sejarah juga dari Indonesia. Oke, coba Ibu mau tanya deh. Secara singkat deh, apa sih tadi menurut Novel sejarah uang itu seperti apa? Dari awal kan ada sistem barter, terus karena barter itu harus sama jumlah atau barangnya itu, Bu, mencetak uang logam karena keberatan atau susah bawanya mencetak uang kertas. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Novel? Uang, menurut ini Sir Dennis Wong Robertson mengatakan bahwa money is something accepted in payment for goods. Artinya, uang adalah
segala sesuatu yang diterima sebagai alat dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Ya. Ada sebuah teori mengenai teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Menurut Irving Fisher, ada uang dalam perekonomian agar tetap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar peredarannya tetap stabil. Uang di sini keseimbangannya harus dari sini ya. M kali V sama dengan P kali T. Sekali lagi, uang untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian, nilai uang harus sama, permintaan uang harus sama dengan penawaran uang. Artinya permintaan uang datangnya dari siapa? Masyarakat, dari konsumen atau dari produsen? Dari konsumen atau masyarakat. Penawaran uang datang dari bank sentral. Kalau permintaan uang sama dengan penawaran uang bisa stabil tadi ya, maka akan tercapailah kestabilan ekonomi. Tapi kalau di dalam masyarakat terjadi jumlah uang yang sangat banyak peredarannya, maka disebutnya apa? Dela? Jika di dalam satu perekonomian terjadi peredaran uang sangat banyak. Inflasi. Betul, inflasi. Kondisi perekonomian di mana terdapat sejumlah banyak uang disebutnya inflasi. Inflasi itu bahaya atau enggak sih? Bahaya. Ya. Inflasi kalau nilainya cukup tinggi itu bisa mengganggu juga kestabilan perekonomian. Dia akan kita lanjutkan. Sebaliknya, kalau terjadi dalam perekonomian jumlah uang terlalu sedikit, namanya apa? Lawan dari inflasi? Lawan dari inflasi? Inflasi nama lainnya adalah deflasi. Jadi kalau dalam perekonomian terdapat jumlah uang sangat banyak disebutnya inflasi. Tapi kalau sangat sedikit disebutnya deflasi. Nama lainnya ya. Balik lagi ke keseimbangan. Teori kuantitas menurut Irving Fisher, permintaan uang sama dengan penawaran uang. Nanti nilainya harus sama nih, ruas kiri sama ruas kanan. Sama kayak di matematika nih. Permintaan uang disimbolkan dengan istilah persamaannya M dikali V sama dengan P dikali T. Apa sih itu untuk variabel-variabelnya artinya? M disebut juga money supply, atau nama lainnya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. V itu untuk menyatakan velocity. What the meaning is velocity? Kecepatan perputaran uang. Berikutnya P dari kata price. What the meaning is price? Harga. Terakhir adalah T atau T dari kata trade. Artinya jumlah barang yang diperdagangkan. Kita lihat nih bagaimana nanti bentuk keseimbangannya. Diketahui jumlah bus ini ya. Kan? Diketahui laju peredaran uang sebanyak 30 kali. Nah, tulis kita diketahui. Diketahui. Peredaran uang simbolnya apa? Perputaran uang? M. Peredaran uang atau perputaran uang? V. Velocity. Berapa velocity-nya? 30. Berikutnya, volume semua barang dan jasa yang dijual adalah 50 unit. Barang dan jasa simbolnya apa? Barang dan jasa. P-nya berapa nilainya? 50. Berikutnya tingkat harga. P. Berapa P-nya? 12. Ayo apa itu berarti? 12 miliar ya. 369. Maka hitunglah jumlah uang yang beredar menurut teori kuantitas uang. Jadi apa yang ditanya? M, jumlah uang beredar ya, simbolnya. Maka cara menjawabnya, kita tuliskan lagi M dikali V sama dengan P dikali T. Nilai M-nya sudah ada belum? Belum. Tuliskan kembali. V-nya 30. P-nya 12 miliar.
M-nya 50. M kali 30? 30 M ya. Nah sekarang kalau sudah seperti ini Kak, banyak banget pun nolnya. Kamu nggak usah khawatir, cukup kalikan bilangan pokoknya saja. 12 dikali 5 berapa? 12 kali 5? 12 dikali 5 60, betul. Nah sekarang tinggal tambahkan nolnya. 3, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6. Kalau cara baca seperti ini gampang atau susah? Susah. Bu ini bacanya berapa Bu? 6 berapa ini? 6 miliar kah? 6 triliun kah? Nah untuk cara membacanya agar gampang, kamu berikan titik atau penominalan rupiah dari belakang ya, jangan dari depan ya, 3 digit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Nah sekarang bacanya berapa nih? 600 miliar. 600 6, 1, 3, 6. Oke, 600 miliar. Maka M sama dengan 600 miliar dibagi 30. Tinggal kita coret nih di sini ya. Ini coret nolnya 1, ini juga coret nolnya 1. 6 dibagi 3 2. Tinggal tuliskan sisa nolnya. 3, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berapa? 20 miliar. Jadi peredaran uang, jumlah uang yang beredar itu sebanyak 20 miliar. Bisa jadi nanti di soal, mungkin yang ditanyakannya adalah M-nya atau V-nya, atau nanti P-nya ditanyakan, P atau nanti akan salah satunya yang hilang komponennya. Kalau misalnya nanti yang hilangnya itu V-nya, berarti kamu tuliskan V-nya sebagai huruf, ini ada angkanya ya. Bisa dipahami? Silakan boleh ditulis. dari sampai diketahui. Iya, dari diketahui. M kali V sama dengan P dikalikan P. Kenapa Lid? Oke. Jadi kalau nanti di ekonomi pasti nolnya akan banyak, berarti ya, karena uang itu uang, gitu. Kita akan nanti uang negara. Kamu cukup kalikan saja di dalam pokoknya nol, tinggal tambahkan aja. Tadi aku bilang 12 kali 5 60, langsungnya nih 3, 6, 9. 3, 6, 9.
Oke, kalau sudah selesai menulisnya, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 paling ujung. Silakan bergabung dengan kelompok belajarnya. Kelompok belajar mengerjakan proyek sendiri sama. Satu dulu dari 1, 2, 3 berarti belakang sini. Ya kelompok sama aja kelompok kita kelompok belajar. Tulisnya sudah ya? Bagus ya. Emang Pak Irfan kelompok mana? Kelompok 5. Jadi sudah ada? Setelah lembar kerjanya ada, tolong dibaca lembar kerjanya. Sudah? Oke, bisa boleh dilihat sebentar contohnya. Oke, ada lembar kerja seperti ini. Ya. Tuliskan kelompok, misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kelasnya 5. Ketua kelompoknya tuliskan, kamu pilih ketua kelompoknya. Anggotanya tuliskan juga. Tambahan terkait uang pecahan baru. Yang kedua, bagaimana pengaruh uang pecahan baru terhadap perekonomian? Ada di artikel ini ya. Yang ketiga, di sini ada contoh kasus. Ketika Bank Indonesia melalui bidang moneternya, jumlah barang yang diperdagangkannya 8 juta unit katanya ya. Tingkat harganya 50.000, kecepatannya 20 kali. Berapa jumlah uang yang beredar? Berarti apa yang ditanya tadi? Apa sih uang dari jumlah uang beredar? Nah, berikutnya ya. Jawaban ini hasil jawaban pertanyaan nomor 2 dan 3. Kita cuma ada pertanyaan ya. 2 dan 3. Kamu tuliskan jawabannya di Canva. Atau kalau misalnya kamu nggak ada Canva, boleh dari PowerPoint. Jawabannya tulis di Canva. Nanti yang sudah selesai presentasi di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Ini bagian dari tadi ya, tahap research atau dari tahap research berlangsung dari pendekatan STIP. Berikutnya masuk di tahap discovery. Kamu silakan boleh googling, boleh browsing ya. Silakan gunakan handphonenya dan dibuat Canva-nya Pak. Medianya boleh dari PowerPoint, Canva. Kamu sudah belajar kan untuk aplikasi Canva? Satu kelompok hanya satu saja mengumpulkannya. Ya. Ya, tolong di sahabat. Ibu sambil berkeliling ya untuk mengecek bagaimana keaktifan anggota kelompoknya. Jangan sampai ada yang aktif, ada juga yang tidak. Jadi jawabannya nggak perlu kamu tulis-tulis. Kalau potretannya boleh di situ. Jawabannya. Ya, jawabannya nanti silakan tuliskan di Canva saja. Atau dari PowerPoint. Boleh gunakan handphonenya. Boleh browsing.
Tasnya buka dulu dong, kan belum open itu pulang masih lama. Referensinya boleh dari buku tulis, dari buku paket, dari internet, atau dari lembar kerja dari bahan bacaan. Nah, dia tuh jadi Cari lain pengertian tambahan terkait pengertian baru. Tahu cuma pulang nanti chat dikerjakan. Penyala waktu. TB lagi siapa namanya? Pak. Bayu. Oke, coba. Bayu. Bahasa Indonesia yang benar. Ya, paling ini juga itu. Tinggal mana gitu. Yes. Terus kalau dari kita terlalu. Apa XM di kan HP yang itu? Kelompok berapa ini?
Mas. Mama, mengapa? Coba daki takunya. Bener ya, Kak? Masih berlangsung kan videonya? Atau tahap discovery dari pendekatan STEM, kita ke tahap berikutnya, tahap application atau STEM. Kamu diminta silakan membuat PowerPoint, atau boleh dari PowerPoint, boleh Canva, dan menuliskan jawaban dari lembar kerja tadi ya. Silakan. Setelah selesai, sudah membuat PowerPoint atau dari Canva atau dari PowerPoint-nya sudah jawabannya? Sudah. Kalau sudah, silakan jawaban yang sudah kamu tuliskan di Canva atau di PowerPoint-nya masukkan di kelas atau di Google Classroom di kelas E5. Cara masuk ke kelasnya, kamu tinggal download aplikasi Google Classroom sudah. Nah, berikutnya masuk ke kelas sudah. Sekarang tinggal dikirim ke kelas. Ibu belum cek nih, belum ada yang kirim nih. Ada kuota, Bu. Perwakilan aja, nggak usah semuanya. Habis coba. Oke, yang belum bisa masuk ke kelas ini kecil ya. J kecil, S kecil, semua S kecil. J kecil, S kecil udah. 5, R kecil lagi, R U S I. Nih, ibu tulis lagi. Sudah kamu sama segala penting juga loh. J S ya. Udah masuk kelas? Sudah bisa? Bisa. Ya, cuma teman-teman sesuatu kepada kelas Anda. Kemudian itu JS. Sudah jadi JS. sekarang masukkan jawabannya ke sini. JS. Terus, iya kumaha? Lain kelas dulu. Gawe hari ya. Atuh dia yang gawe gerak. Udah masuk ke Google Classroom? Nanti kan bisa dari layarnya.
Pada fitness ini Foto jalan ke netes masih ayo. oh dijaga file. Ngomong deh. Kayak gini bukan jis. Yang jauh cuma tinggal aja sama Nah ini 5 ya, sudah buka kelas. Kelompok non. Perhatikan. Tadi yuk gitu. Tadi yuk. 100 itu. Yang masukin sekarang sih. Sebentar, untuk memasukkan tugas ibu sebentar. Untuk memasukkan tugas, kamu tinggal klik di sini, tuliskan. Terus, tanda seperti ini ya. Seperti ini ya. Upload file, upload file. Tinggal kamu pilih nanti dari. Anda tinggal jelajah nih kalau ini. Tinggal pilih dari mana file yang tuliskan kelompoknya. Baru pos. Kan udah di situ kan di namanya kan 6 sebutkan ini. Ya udah boleh tuliskan namanya. Tunjukkan di sebelah sini sudah mulai berhasil nih untuk memasukkan upload file Google Classroom-nya. Lagi di mana itu pindah atau pindah bos di dia gitu bos. Oke, kalau ibu lagi. Oke, kita cek ya. Ada yang mengirim apa butuh di sini.
Oke, ternyata sudah ada yang mengirim nih dari kelompok 6 sudah mengirimkan. Satu, dua, tiga, langsung mulai. Oh itu. Ini file apa? Kirim yang mana? Caranya kayak tadi sama yang lainnya sudah ada lagi yang berhasil? Coba, kesulitannya apa? Kesulitan upload file. Ini kodenya ya, JS 5. Ibu itu yang Apa dia tahu dari kamu yang udah tulis berapa? Coba lihat. Ini kan masuk file belum dimasukin dulu belum? Oke, perhatikan. Sudah ada kelompok yang mengirimkan jawabannya yang sudah didesain lewat Canva itu ke grup kita Google Classroom. Kelompok 4 sudah. Kita cek lagi. Kelompok 5 juga sudah. Karena kelompok 4 yang mengumpulkan pertama. Oke, kalau gitu kelompok 4 boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, ini tugas kelompok 4 yang Kurang bisa. hati-hati nanti ya. Awas, kabel. Boleh kasih close untuk kelompok 4. Awas, kabel. Oke, disalam dulu, silakan. Mohon perhatian. Siap perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan. Langsung jawabannya aja. Soal dan jawaban soalnya gitu. Soal nomor 1. Ini baca dari sini mau apa langsung? Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh uang pecahan baru meningkatkan keamanan, mempermudah pembayaran, mempermudah perlindungan, meningkatkan kredibilitas, potensi inflasi, menurunkan daya beli, penyederhanaan digit angka rupiah. Pertanyaan nomor 2 silakan dibaca. Pertanyaan nomor 2. Bank Indonesia mulai bidang terdapat informasinya dapat juga hari ini 8 juta unit pada tingkat harga umum perkiraan 20 kali dari informasi tersebut uang yang beredar adalah jawaban. Jadi berapa jawabannya? 9
kali 8 juta. 20R sama dengan 4 miliar. Jadi 20 sama dengan 20 juta. 20 miliar. Silakan tadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lebih maaf apabila itu topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok berikutnya tadi yang sudah menjawab setelah kelompok. Tadi kita lihat lagi, kita lihat tampilan terbarunya. Sekarang silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan jawabannya. Kelompok 5 silakan. Kamu udah diberi terpenuhi belum? Sebentar, kelompok 5 boleh dikirim ulang kok. Ini nggak bisa, ibu nggak bisa buka ini. Kayak tadi. Atau kelompok 6, kenapa nggak bisa dikirim? Sejam lagi. Pas kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai pertanyaan bagaimana pengaruh pecahan baru terhadap perekonomian. Jawabannya adalah uang pecahan baru dapat berdampak pada perekonomian secara positif maupun negatif, tergantung pada kebijakan dan pengelolaannya. Meningkatkan keamanan, uang pecahan baru dapat mencegah pemalsuan uang karena regulasi pemalsuan terus berkembang. Mempermudah pengenalan, uang pecahan baru dapat lebih mudah dikenali keasliannya. Terus. Mempermudah perhitungan. Denominasi rupiah dapat menyederhanakan perhitungan. Meningkatkan kredibilitas. Redenominasi rupiah dapat meningkatkan kredibilitas mata uang. Potensi inflasi. Redenominasi rupiah dapat berpotensi menyebabkan inflasi. Penurunan daya beli. Redenominasi rupiah dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Penyederhanaan digit angka rupiah. Redenominasi rupiah dapat menyederhanakan digit angka rupiah. Bank Indonesia terus memperbarui desain uang rupiah untuk meningkatkan keamanan dan mencegah pemalsuan. Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan pengedaran uang mulai dari pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan hingga pemusnahan uang. Ayo dibaca atau sudah? Nomor 3. Bank Indonesia memulai bidang moneternya mendapat informasi bahwa barang yang diperdagangkan saat ini 8 juta unit pada tingkat harga umum 50.000 bersama kecepatan uang yang berada di perkiraan 20 kali. Dari informasi tersebut juga
kali T. Oke. M kali 20. M kali 20 sama dengan 50 kali 20 juta. 20 M sama dengan 400 juta. Miliar. Baik. M-nya senilai mau kasih pertanyaan deh satu. Apakah ada yang Ingin ditanyakan? ditanyakan? Ada tuh. Ya, namanya lengkap, nama lengkap. Ini dia jago. Gila. Ayo Rifki katanya tanya. Jadi pun tadi. Canda dong. Nawawi mau nggak? Kalau ada pertanyaan cukup aja. Baiklah, karena pemahaman semuanya ada yang mau bertanya, kami akan membuka presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Oke, sekarang kumpulkan semua hasil debat kerjanya. Oke. Semua kelompok sudah presentasi, kumpulkan semua. Anjing karena mau setan. Oh, ya biasa. Saya bilang terus bang. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wow. Yuk. Oke. Nah, kita perhatikan. Sekarang kita sudah masuk ke berisi, yaitu tahap communication dari kita paling dari Ibu. kita bahas bersama. Nah, kita sekarang berada di tahapan akhir, tahap communication dari pendekatan STEM. Nah, di tahap ini kita akan coba konfirmasi jawaban dari yang sudah kamu tadi tuliskan di Canva. Kelompok 5 mana kelompok 5? Oke. Kelompok 5 untuk nomor 2. Tadi jawaban kamu apa? Jawaban kelompok kamu? Silakan dibacakan. Pertanyaan apa itu? Langsung jawabannya aja. Kelompok nomor 2. Mencegah pemalsuan, meningkatkan kredibilitas laporan, mempermudah perhitungan. Oke, kelompok 6. Apa coba pertanyaan? Bagaimana pengaruh uang pecahan baru terhadap perekonomian? Kamu jawab apa? Uang pecahan baru dapat berdampak pada perekonomian secara negatif tergantung pada kebijakan dan pengelolaannya. Terbagi dari meningkatkan keamanan. Uang pecahan baru dapat mencegah pemalsuan uang karena teknologi pemalsuan terus berkembang. Mempermudah pengenalan. Uang pecahan baru dapat lebih mudah dikenali keasliannya. Mempermudah perhitungan. Denominasi dapat perhitungan. Meningkatkan kredibilitas. Denominasi rupiah dapat meningkatkan kredibilitas mata uang. Potensi inflasi. Denominasi rupiah dapat berpotensi menyebabkan inflasi. Penurunan daya beli. Denominasi rupiah dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Rupiah dapat menyederhanakan digit akbar rupiah. Bank Indonesia terus memperkenalkan sistem uang rupiah untuk meningkatkan keamanan dan mencegah pemalsuan. Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan pengedaran uang mulai dari pengeluaran, pengedaran, penjemputan, penarikan hingga pemusnahan uang. Oke, itu konfirmasi jawaban dari kelompok 6 ya. Jawabannya sudah mewakili dari keseluruhan semua kelompok ya pertanyaan jawabannya. Oke, untuk nomor 4, sorry nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu maksudnya perasaan hitungan. Berapa nilai jumlah uang beredar seluruhnya? 20 miliar rupiah ya. Maka jawabannya sudah dikonfirmasi juga semuanya jawabannya sudah benar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ya?
kesimpulan dari semua aktivitas pembelajaran hari ini. Nova, coba silakan. Nova, tasnya dibuka dulu. Silakan, ambil kesimpulan. Antum. Silakan berdiri. Kesimpulannya adalah uang itu segalanya. Benar dong. Cuma itu yang ada di otak, Bu. Oke, kalau itu dari siapa ya? Apa ini? Laras, oke boleh. Laras, silakan Laras. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Tadi yang kamu sudah bacakan, itu sudah benar dari jawaban kamu. Ayo Laras. Oke, kalau gitu Kak Eva, kalau gitu Kesimpulannya adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, mengukur dan melakukan pembayaran. Oke, tadi ya, uang sebagai alat pembayaran tentunya ketika ditambah atau dikurangi akan mempengaruhi perekonomian. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan mengedarkan uang baru dengan asumsi nilainya mungkin kurang di perekonomian. Jika uang terlalu banyak dalam perekonomian akan terjadi apa? Inflasi. Jika uang terlalu sedikit akan menyebabkan deflasi. Jadi sekali lagi, uang dalam perekonomian harus dijaga agar permintaan uang sama dengan jumlah penawarannya. Tidak boleh terlalu banyak ataupun tidak boleh terlalu sedikit. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas. Kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Apa dulu ya, bentar. Yang tiket. Hati-hati ya.